Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ustazah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat-sehat semua kan? Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran minggu kemarin, yaitu mengenai penjumlahan dan pengurangan pada pecahan campuran. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya kita masuk pada materi yang pertama, yaitu materi menjumlahkan dan mengurangkan pecahan campuran. Tapi, sebelum kita masuk pada materi tersebut, mari kita mengingat terlebih dahulu pembelajaran yang telah kita pelajari pada minggu lalu. Nah, di sebelah sini ada mari mengingat dan terdapat 4 buah soal. Yuk kita kerjakan sama-sama. Pada soal nomor 1 itu terdapat penjumlahan 2 buah pecahan yang berpenyebut sama. Jadi tinggal kita jumlahkan aja pembilangnya dan penyebutnya tetap. 2/3 ditambah 1/3 berarti hasilnya adalah 3/3. Kemudian lanjut ke soal yang nomor 2. Nomor 2 adalah soal penjumlahan pecahan biasa berpenyebut berbeda. Karena penyebutnya berbeda, kita tuliskan dulu kelipatan dari angka 2 dan angka 3. 2, 4, 6, 8. 3-nya berarti 3, 6, 12, 15. Di sana sudah dapat kita temukan angka yang sama adalah angka 6, jadi angka 6 adalah penyebutnya 6. 2 dikali berapa supaya 6? 2 dikalikan 1, 2, 3. 2 dikali 3 berarti atasnya juga harus dikali 3. 2 dikali 3, 6. 1 dikali 3, 3. Ditambah 3 dikali berapa supaya 6? 3, 1, 2. Berarti 3-nya dikalikan dengan 2. Berarti 2 yang di atas juga harus kita kalikan dengan 2. 3 dikali 2 hasilnya 6. 2 kali 2 hasilnya 4. Maka hasil penjumlahan dari 1/2 ditambah 2/3 adalah 7/6. Selanjutnya, soal yang nomor 3 adalah pengurangan pecahan biasa dengan penyebut berbeda. Di sana ada angka 7 dan angka 3. Angka 3 tadi sudah kita tuliskan di sini. Kita tuliskan kembali di sini ya. 3, 6, 9, 12, 15, 18 dan 21. Kemudian angka 7 kita tuliskan di sini. 7, 14, 21. Nah, kemudian dapat kita peroleh angka yang sama adalah angka 21. Jadi angka 21 sudah dapat kita jadikan sebagai penyebutnya. 7 dikalikan berapa supaya 21? Ini dapat kita tulis, dapat kita lihat di sini. 1, 2, 3. Berarti 7-nya dikalikan dengan 3. Maka pembilangnya juga harus kita kalikan dengan 3. 5 kali 3 hasilnya adalah 15. Kemudian dikurang dengan 3. 3 dikali berapa supaya hasilnya 21? Kita hitung lagi dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 3-nya dikalikan dengan 7. Maka pembilangnya juga harus dikalikan dengan 7. 3 kali 7, 21. 1 kali 7 hasilnya 7. Maka hasil pengurangan dari 5/7 dikurang 1/3 hasilnya adalah 8/21. Nah, bagaimana kalian sudah ingat dan sudah menguasai mengenai penjumlahan dan pengurangan pada pecahan biasa berpenyebut berbeda dan berpenyebut sama? Kalau kalian sudah menguasai, mari kita lanjutkan pada pembelajaran selanjutnya, yaitu pecahan campuran. Nah, pada soal nomor 4 ini sudah meminta kalian untuk merubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Pada pertemuan sebelumnya sudah Ustazah beritahukan bahwa pecahan campuran itu terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa.
Yang angka 3 ini disebut sebagai bilangan bulat dan yang 1/2 ini disebut sebagai pecahan biasa. Jadi pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Kemudian cara merubah dari pecahan campuran menjadi pecahan biasa adalah dengan mengalihkan dulu terlebih dahulu bilangan bulat dengan penyebut, dan hasil dari perkalian bilangan bulat dengan penyebutnya tadi kita jumlahkan dengan pembilangnya. Pada contoh yang ini dapat kita ketahui perkalian dari bilangan bulat dengan pembilangnya adalah 3 dikali 2. 3 dikali 2 hasilnya adalah 6, ditambah dengan 1, pembilangnya berarti 7. Maka pecahan biasa dari 1/2 adalah 7/2. Bagaimana anak-anak ustazah? Masih bingung? Nah, kalau masih bingung, yuk kita masuk ke materi yang pertama, yaitu merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Seperti yang ustazah jelaskan tadi, bahwa pecahan campuran itu terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Sekarang mari kita rubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa ya. Soal nomor 1 ini ada pecahan campuran 1/3/4. Sama seperti yang ini tadi, bilangan bulatnya kita kalikan dengan 4. Hasil dari perkalian bilangan bulat dan penyebut ini dijumlahkan dengan angka 3. 1 kali 4 adalah 4, ditambah dengan 3, penyebutnya harus tetap maka penyebutnya 4, maka hasilnya adalah 7/4. 4 ini didapat dari perkalian bilangan bulat dengan penyebut, taruh di sini, kemudian ditambah dengan pembilangnya. Lanjut ke nomor yang 2. Ini adalah pecahan campuran 3/5/6. Sekarang mari kita rubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Seperti yang nomor 1 tadi, bilangan bulatnya kita kalikan dengan penyebut, dan hasil dari perkalian tersebut dijumlahkan dengan pembilangnya. Kita tulis terlebih dahulu penyebutnya, yaitu angka 6. Kemudian kita kalikan bilangan bulat dengan penyebut. 3 dikali 6 hasilnya adalah 18, taruh di sini. Baru kita jumlahkan dengan pembilangnya. 18 ditambah 5 hasilnya adalah 23. Tulis penyebutnya per 6. Nah, begini anak-anak ustazah cara merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Sekarang mari kita pelajari pelajaran selanjutnya, yaitu merubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Nah, pada materi selanjutnya, materi yang kedua, yaitu mengenai merubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Kalau yang materi yang pertama tadi merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, yang kedua ini sebaliknya merubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Nah, jadi pecahan biasa dapat dirubah menjadi pecahan campuran apabila angka pembilangnya ini lebih besar daripada angka penyebutnya. Jadi kalau misalkan angka dari pembilangnya ini lebih kecil daripada angka penyebutnya, tidak dapat kita rubah menjadi pecahan campuran. Jadi angka yang di atasnya ini atau pembilangnya ini harus lebih besar daripada penyebutnya, baru dapat kita rubah menjadi pecahan campuran. Nah, sekarang mari kita rubah pecahan biasa ini menjadi pecahan campuran. Caranya yaitu dengan merubah bentuk pecahan ini ke bentuk pembagian bersusun. Nah, ingatlah pembagian mengenai pembagian bersusun. Kalau sudah tidak salah ingat, pembagian bersusun ini sudah dipelajari ketika kalian berada di kelas 4 kemarin. Seperti ini. 5 dibagi dengan 2. Nah, jadi 5-nya ini kita masukkan ke dalam, 2-nya ataupun penyebutnya kita taruh di luar. Atau kalian dapat menuliskan ulang seperti ini. Buat dulu garis seperti ini, pembilang masukkan di dalam, penyebut taruh di luar. Nah, baru kita
apa nih, kita bagi nih, dibagi 5 dibagi 2. Kalau anak-anak sudah masih bingung mengenai pembagian, tulis aja seperti korek api. Itu kan ada 5, 1 2 3 4 5 dibagi 2 berarti 2 kan. Nah, di sini ada 1 1 2 coret, 1 2 coret. Berarti 5 ini cuma bisa dibagikan menjadi 2 bagian kan, 2 1 2 dicoret, 1 2 dicoret, berarti kan ini ada 1 bagian, ini 1 bagian, kemudian ada sisanya 1 bagian ini ditambah 1 bagian ini berarti 2, taruh di sini 2 dikalikan 2 hasilnya 4, kemudian dikurangkan 5 dikurang 4 hasilnya 1 yang ini taruh di atas, per 2 yang ini tetap menjadi penyebutnya 2. Nah, atau kalau anak-anak sudah masih bingung yang menggunakan cara pembagian bersusun ini, kalian dapat menggunakan pembagian ini nakai. Jadi tadi kan diperoleh hasilnya ini 2 bagian. Nah, 2 bagiannya ini tulis di sini 2. Ini kan ada sisa 1. Nah, satunya kita jadikan pembilang, penyebutnya tetap angka 2. Jadi hasilnya adalah 2 1/2. Lanjut ke nomor 2. Nomor 2 ini bila pecahan biasanya adalah 5/3. Kemudian kita rubah menjadi pecahan campuran. Nah, cara merubahnya tadi supaya anak-anak mudah rubah ke bentuk pembagian. Berarti itu sama dengan 5 dibagi 3. Kita buat korek apinya ada 5, 1 2 3 4 5 dibagi 3. Kita hitung korek apinya nih supaya menjadi 3, 1 2 3. Oh, berarti cuma bisa menjadi 1. Nah, maka hasilnya adalah tulis 1. Sisanya ini kan 2. Nah, tulis lagi 2. Penyebutnya kan 3/3. Berarti hasilnya adalah 1 2/3. Jadi bilangan campuran dari 5/3 adalah 1 2/3. Lanjut ke nomor 3, yaitu pecahan biasanya 7/2. Nah, cara merubahnya tadi menggunakan pembagian yang ini. Kita tulis dulu 7 dibagi 3. Kita tulis lagi, korek apinya ada 7, 1 2 3 4 5 6 7. Kita bagikan menjadi 3. Hitung, kita kelompokkan 3 3, 1 2 3 1 kelompok, 1 2 3 1 kelompok. Oh, berarti ini terdapat 2 kelompok. Sisanya ada 1 di sini, tulis menjadi pembilang dan penyebutnya tetap angka. Oh, sudah salah. Ini 7-nya dibagi 2. Kita ulangi naklah. 7-nya dibagi menjadi 2. Berarti 7 dibagi 2. Kita tulis dulu korek apinya 7 2 1 2 3 4 5 6 7 dibagi 2 berarti kita kelompokkan menjadi 2 1 2. Nah, 1 kelompok, 1 2 kelompok, 1 2 3 kelompok. Berarti kita temukan, kita dapatkan hasilnya 3 kelompok. 3-nya tulis di sini, bersisa nih 1 yang menjadi pembilang dan penyebutnya tetap angka 2. Jadi pecahan campuran dari 7/2 adalah 3 1/2. Nah, bagaimana anak-anak ustadzah mengenai cara merubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran? Jadi cara merubahnya tadi dapat kita lakukan apabila pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, dan cara merubahnya juga dapat kita ubah terlebih dahulu ke dalam bentuk pembagian. Nah, jadi 5/2 bentuk pembagiannya adalah 5 dibagi 2, 5/3 bentuk pembagiannya adalah 5 dibagi 3, dan 7/2 bentuk pembagiannya adalah 7 dibagi 2. Nah, jadi yang pernya ini berubah menjadi pembagian. Nah, bagaimana anak-anak ustadzah? Kalau sudah paham, kita lanjutkan pada materi selanjutnya. Materi inti pada hari ini yaitu menjumlahkan dan mengurangkan pecahan campuran. Nah, di sana ustadzah sudah menuliskan contoh. Pecahan campurannya adalah
1 2/3 dijumlahkan dengan 2 1/2. Jadi ada dua buah cara yang dapat kita lakukan untuk menjumlahkan atau mengurangkan pecahan campuran. Cara yang pertama yaitu dengan mengelompokkan bilangan bulat dengan bilangan bulat. Kita kelompokkan menjadi 1, dan pecahan biasa dengan pecahan biasa juga kita kelompokkan menjadi 1. Jadi bilangan bulatnya kita kelompokkan, pecahan biasanya juga kita kelompokkan. Nah, dan cara yang kedua yaitu dengan merubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Nah, sekarang kita belajar yang cara pertama dulu, yaitu dengan mengelompokkan bilangan bulat dan pecahan biasa. 1 2/3 ditambah 2 1/2. Dari pecahan campuran 1 2/3 bilangan bulatnya adalah angka 1. Nah, makanya Ustazah ditulis di sini 1. Dan dari pecahan campuran 2 1/2 bilangan bulatnya adalah angka 2. Kita tulis di sini angka 2. Kemudian pecahan biasanya kita kelompokkan di sini. 2/3 taruh di sini, 1/2 taruh di sini. Nah, karena bilangan bulatnya ini bentuknya sudah berkelompok seperti ini, dapat kita jumlahkan langsung. 1 ditambah 2 hasilnya adalah 3. Nah, yang pecahan biasa yang ini seperti biasanya kan penyebutnya berbeda, jadi kita cari dulu kelipatan atau perkalian dari penyebutnya yang angka 3 dan angka 2. Di sini sudah Ustazah tuliskan perkalian dari angka 3 sampai angka 15 dan perkalian angka 2 sampai angka 12. Dari kedua perkalian 3 dari keduanya ini dapat kita peroleh angka yang sama adalah angka 6. Nah, makanya di sini sudah tuliskan penyebutnya adalah 6. Kemudian langsung saja di sini kita tulis 3 dikali berapa supaya hasilnya 6? 1 2. 3 dikali 2, maka pembilangnya juga harus dikali 2. 3 dikali 2 hasilnya 6, 2 dikali 2 hasilnya 4. Nih, sudah taruh di sini 4-nya. Kemudian yang pecahan yang ini lagi, 2 dikali berapa supaya hasilnya 6? Kita lihat sini, 1 2 3. 2-nya dikalikan dengan angka 3, maka pembilangnya juga harus dikalikan dengan angka 3. 2 dikali 3 hasilnya 6, 1 dikali 3 hasilnya 3, taruh di sini. Nah, baru kita jumlahkan pembilangnya. 3 yang ini tetap turun, 3 ditambah 4 ditambah 3 hasilnya 7. Nah, maka hasilnya dari penjumlahan ini adalah 37/6. Mudah kan anak-anak Ustazah? Jadi bilangan bulatnya dikumpulkan sama-sama bilangan bulat dan pecahan biasanya dikumpulkan sama-sama pecahan biasa. Kemudian cara yang kedua yaitu kita rubah menjadi pecahan biasa, nakai. Nih, 1 2/3 dan 2 1/2 kita rubah menjadi pecahan biasa. Seperti penjelasan Ustazah yang pertama, 1 2/3 cara merubahnya yaitu 1 dikalikan dengan 3 ditambah dengan 2. 1 kali 3, 3 ditambah 2, 5. Ini lagi ditambah, nih 2 dikalikan dengan 2, hasilnya dijumlahkan dengan 1. 2 kali 2, 4, tambah 1, 5. Maka hasilnya 5/3 ditambah 5/2. Nah, baru kita cari perkaliannya tadi. Sudah kita temukan tadi, penyebutnya adalah 6. Nah, 3 dikali berapa supaya hasilnya 6? Di sini tadi 3 dikali 2, maka pembilangnya juga harus dikali 2. 3 dikali 2 hasilnya 6, 5 dikali 2 hasilnya 10. Nah, yang 2 ini dikali berapa supaya hasilnya 6? Di sini tadi 2-nya dikali 3, maka 5-nya juga harus dikali 3. 5 dikali 3 hasilnya 15, 2 kali 3 hasilnya 6. Nah, maka penjumlahan dari 10 tambah 15 adalah 25/6. Nah, ini sudah rubah menjadi pecahan campuran. Inilah cara merubahnya seperti ini, naklah. 25 itu kita tulis dulu di sini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25. Kita bagi menjadi 6. 1 2 3 4 5 6
2, 4, 6 satu kelompok, 2, 4, 6 satu kelompok, 2, 4, 6 satu kelompok, sisanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, yang 3 kelompok ini kita tulis di sini angka 3, sisanya yang ini kita jadikan pembilang dan penyebutnya tetap 6. Nah, tapi kalau anak-anak ustadzah bisa menggunakan pembagian yang bersusun seperti ini, ustadzah sarankan pakai yang ini aja karena ini lebih mudah daripada yang ini. Dan untuk menjumlahkan dan mengurangkan pecahan campuran ini, ustadzah sarankan juga kepada anak-anak ustadzah menggunakan cara 1 karena cara yang 1 ini lebih mudah daripada cara yang nomor 2. Tapi ustadzah kembalikan lagi kepada kalian lebih mudah cara yang mana. Nah, selanjutnya adalah latihan soal. Nah, ada 5 buah latihan soal untuk pembelajaran ini. Pada soal pertama itu ada 3 soal tambahan, 1, 2, 3 kalian rubah menjadi pecahan biasa. Soal nomor 2 ini juga 1, 2, 3 kalian rubah menjadi pecahan campuran. Dan nomor 3 sampai nomor 5 kalian selesaikan pengurangan dan penjumlahan pada pecahan campuran. Nah, ini per 3. Nah, ini yang berpenyebut sama dan ini yang berpenyebut berbeda. Kalian tuliskan di buku catatan matematika dan dikumpulkan melalui WA Ustadzah ya. Demikian pembelajaran dari Ustadzah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.